Ya, nama saya Joharipin. Saya asli anak petani dan saya memang turunan petani, bapak saya dan kakek saya. Nah, setelah itu kita ke sekolah sama seperti umumnya. Saya sekolah sampai madrasah aliyah. Selesai sekolah sampai pulang membantu ayah ibu jadi petani. Nah, setelah menjadi petani, saya kira di dalam dunia pertanian itu yang kita ikuti tidak ada perubahan, bahkan saya lihat itu kondisinya semakin terburuk. 2004 saya kebetulan ikut sekolah lapangan pemulihan benih, dan di dalam sekolah lapangan pemulihan benih itu tertariklah karena di situ mempelajari soal keanekaragaman hayati di dunia pertanian dan fokus ke pemulihan tanaman itu. Materi-materi yang didapat dari sekolah lapangan itu pas sekali dengan apa kondisi yang kita rasakan. Kemudian satu musim kita ikut sekolah lapangan, kemudian kita menindaklanjuti dari hasil sekolah lapangan itu. Kita punya lahan sedikit, kemudian lahan itu saya gunakan untuk melakukan tindak lanjut dari hasil kawin silang. Nah, disitulah kita asik, kemudian kita mencoba untuk mengajak teman-teman petani khususnya di daerah kita ikut melakukan pemulihan tanaman, dan saya gunakan lahan sendiri dan itu untuk belajar teman-teman petani. Bagaimana kondisi pertanian dan benih lokal saat itu yang membuat Bapak merasa perlu untuk turun tangan? Jadi apa yang saya ceritakan itu adalah dampak dari revolusi hijau, sehingga pada saat itu benih-benih lokal mulai tergusur dan sudah tidak banyak lagi ditanam oleh petani. Maka saya lebih tertarik untuk mendapatkan dan mengembalikan serta mencari benih-benih lokal yang sebenarnya sudah ada di daerah kita dan sudah cocok di daerah kita sesuai dengan iklimnya, produksinya, dan cara pengolahannya. Karena sudah hilang, maka kita lakukan dengan melakukan pemulihan benih ini. Kita mencari sejarah benihnya yang masih ada, kita juga tanam, kemudian dijadikan bahan indukan untuk bahan kawin silang. Boleh Bapak ceritakan tentang proses awal pengembangan varietas bongong, apa tantangan dan keberhasilan yang Bapak alami? Jadi awal mula kenapa kita menciptakan varietas bongong, menyilangkan varietas yang sekarang saya kasih nama bongong, itu isu di tingkatan petani itu pertama ada yang namanya varietas kebo. Kebo itu dia mempunyai sifat keunggulan dan juga mempunyai sifat kekurangan. Nah, saat itu kebo itu untuk merontokkannya ketika panen itu susah. Ketika dipanen kemudian dirontokkan atau dikebot itu susah. Nah, dari situ kita mulai berpikir bagaimana tetap dengan kegiatan cara memanen perontokan manual seperti petani dilakukan. Itu kita mencoba menyilangkan dengan varietas lokal yang namanya longong. Longong itu punya kelebihan rasa nasinya pulen, kemudian tahan terhadap serangan hama penyakit dan cocok untuk di daerah kita. Kemudian untuk perontokannya lebih mudah, maka dipadukanlah, dikawin silangkan dengan yang namanya kebo. Itu kemudian menghasilkan varietas baru yang sesuai dengan keinginan saya, sehingga kita mempunyai varietas baru yang mudah ketika dirontokkan ketika panen, rasanya juga pas, kemudian tahan terhadap serangan hama. Bagaimana respon awal petani saat pertama kali diperkenalkan dengan benih bongong? Ya, memang sih tantangannya sangat berat untuk menjadi petani pemulia itu, apalagi di tatanan tingkat petani yang sudah terkontaminasi bahwa pemikiran petani itu ya pengennya ya cepat saji, cepat mendapatkan varietas baru yang sesuai dengan idaman mereka. Nah, tantangannya awal-awal ketika kita menyilangkan padi, kemudian saya seleksi di lahannya kita sendiri, ya banyak yang mengolok-olok, bahkan dikatakan orang gila karena menanam padi kok ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang sudah keluar, dan ada yang belum keluar.
ketika petani lewat di lahan kita untuk seleksi benih hasil persilangan, ya macam-macam. Ada yang bertanya, itu apa-apaan sih menjadi petani? Katanya sudah sekolah pertanian, sekolah lapangan. Tapi ketika nanam ada yang tinggi, ada itu ya, bahkan ada yang mencemooh, ya namanya juga orang gila, katakan gila. Tapi ya saya jawab dengan senyum aja. Kenapa? Saya anggap karena mereka itu belum tahu apa tujuan kita ketika melakukan persilangan, kemudian melakukan seleksi hasil persilangan. Nah, kemudian kita kan mencari, memilah atau memilih-milih varietas yang sesuai dengan idaman dan sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Ya, tadi kita menciptakan varietas baru yang tadinya kebo itu susah untuk perontokannya, mendapatkan bongong mudah untuk perontokannya. Apa saja kendala dalam memperkenalkan benih hasil pemulihan sendiri ke berbagai daerah? Ya, jadi kendalanya pasti ada. Kalau kita memperkenalkan benih ke sesama petani lebih mudah. Tapi kalau kita memperkenalkan lewat kebijakan-kebijakan pemerintah, itu sangat susah. Sangat susah sekali karena beda kepentingan. Pasti kendala sudah ada. Nah, untuk lebih mempermudahnya, untuk memperkenalkan kepada petani-petani lainnya, yang paling tepat adalah di masing-masing daerah itu melakukan kegiatan sekolah lapangan pemuliaan benih di daerahnya masing-masing. Karena setiap daerah itu pasti punya iklim, cuaca, dan sosial budaya masyarakatnya berbeda-beda. Maka dari itu memperkenalkannya lebih tepat dan lebih pas itu dengan gerakan sekolah lapangan di daerah tertentu. Apa makna benih bagi Bapak, terutama dalam konteks perjuangan petani? Ya, benihku harapanku, gitu. Jadi punya filosofisnya gini, cikal bakal kehidupan untuk masa depan adalah ditentukan dari baik buruknya benih. Jadi kalau untuk menciptakan kebaikan, maka pilihlah benih yang terbaik, karena itu adalah cikal bakal kehidupan masa depan. Bagaimana pandangan Bapak terhadap dominasi benih pabrikan dan warisan revolusi hijau? Ya, kalau pandangan saya tentang pencanangan revolusi hijau itu kan tujuannya memang untuk swasembada pangan. Tapi itu dampaknya pencanangan revolusi hijau yang sekarang ini yang sebenarnya bukan berarti petani malah sejahtera, bahkan petani sangat luar biasa untuk bergantung pada benih-benih pabrikan. Dan kalau sudah bergantung pada benih-benih pabrikan, maka lupa dengan varietas-varietas lokal yang ada, yang cocok di daerah kita sendiri. Sehingga dalam perawatan budidaya tanaman padi yang dari pabrikan itu, satu, saya tidak tahu asal-usulnya. Kemudian saya tidak tahu bahwa benih itu tahan terhadap serangan hama penyakit atau tidak, saya tidak tahu karena itu bentuknya bungkusan. Nah, dampak yang besar adalah hilangnya pengetahuan petani tentang pemuliaan benih. Kemudian dampak selanjutnya adalah hilangnya benih-benih lokal yang ada di kami. Tingkat kebergantungan kepada benih-benih pabrikan itu membuat petani satu individual praktis, buat praktis, tidak mau repot. Maka banyak sekali yang tergusur dengan revolusi hijau itu. Dengan adanya pencanangan revolusi hijau yang dicanangkan dan digadang-gadang untuk menjadi swasembada pangan, saya kira itu tidak pas bagi saya. Ternyata saya bisa bersama kawan-kawan mengajak kawan-kawan petani untuk melakukan pemuliaan benih. Benih itu bisa diciptakannya sendiri oleh petani. Kemudian kita bebas untuk mencari benih atau memilih benih yang mau tanam, itu semua tersedia. Apa harapan Bapak terhadap kedaulatan benih petani di masa depan? Harapannya petani itu berdaulat atas pangan dan benih.
Jadi harapannya menjadi pemuda petani itu ya jangan gengsi lah, intinya jadi petani. Karena petani tuannya negara dan kekuasaannya adalah nyata. Bisa dijelaskan apa itu metode Johar? Apa yang membedakan dari metode pemuliaan konvensional lainnya? Ya. Metode Johar adalah metode yang saya ciptakan sendiri. Pada saat itu memang kita juga harus mengikuti metode-metode yang sudah ilmiah atau yang sudah diakui, seperti metode Bullock. Kita juga lakukan pedigree dan semi pedigree, kita lakukan dalam proses perjalanan menjalankan proses seleksi dan dengan berbagai metode. Maka kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekitar. Jadi petani itu ketika kita melakukan persilangan, kemudian inginnya petani kan cepat dapat benih yang unggul, baru dan unggul. Maka kombinasi dari metode-metode yang ada dan cerita-cerita cara pembenihan orang-orang tua kita dulu. Jadi ketika butuh benih untuk menanam musim berikutnya, itu orang-orang tua kita dulu ngambilin benih permale-permale di lahan yang mereka tanam, dan untuk mencukupi kebutuhan benih musim berikutnya. Maka dari kombinasi itu terciptalah metode Johar, dan ini sangat mudah, sangat cepat mendapatkan apa yang diidamkan oleh petani pemulia itu. Sama dengan metode yang lain, kita juga ketika kita ngawin silangkan kemudian turun yang namanya F1, kemudian kita panen, kita tanam lagi musim berikutnya. Nah, baru di F2 kita mulai lakukan seleksi. Nah, melakukan seleksi itu dari berbagai jenis yang keluar, genetika yang keluar kita pilih dengan yang sesuai dengan apa yang kita idamkan atau yang kita inginkan. Kemudian kita bedanya karena kita petani, lahannya itu terbatas, tidak luas, maka kita mengambil seleksinya itu cuma per male. Dari satu rumpun bisa kita ambil cuma paling banyak 3 male. Kemudian setelah itu kita pilih-pilih, ditanam musim berikutnya kita seleksi lagi dan tanam satu-satu dari per male itu. Nah, di musim ketiga kita bisa mendapatkan uji bisa uji rasa, bisa uji daya hasil, bisa itu tentunya ada metodenya, ujiannya itu ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan tidak mengurangi dengan metode-metode yang lain. Itu cara cepat dan itu metode yang saya gunakan dan saya ciptakan sendiri. Bagaimana proses riset dan eksperimen Bapak dalam menciptakan metode tersebut? Nah, dari metode-metode yang kita ciptakan sendiri, maka kita bikin sebuah rancangan untuk dianalisa. Nah, jadi petakan yang kecil ini kita tanam per baris itu 1 male, sehingga mudah untuk menyeleksinya dan dapat kita bikin rancangan aja. Di lahan ini tidak semuanya untuk digunakan seleksi. Jadi ada kita ukur aja tergantung kebutuhan benih yang kita dapat, yang mau kita lakukan metode Johar itu. Tapi ternyata dengan metode yang kita rancang dan kita gunakan ini, satu lebih cepat, kemudian mendapatkan varietas baru, kemudian lebih mudah diakses oleh petani lain. Karena ya mohon maaf, yang namanya petani kan lahannya terbatas, apalagi petani sewa. Jadi kita cukup dengan lahan yang sedikit, tidak mengurangi kualitas benih yang kita inginkan. Apakah metode ini sudah ditularkan atau diajarkan ke petani dan pemuliaan benih lainnya? Metode Johar ini sudah saya sebarkan, saya tularkan ke petani-petani di Nusantara. Dan ya khususnya di daerah saya itu ternyata diterima dan lebih mudah. Tadi salah satu yang menerima manfaat dari metode saya itu Pak Sohib.
ya, dan kawan-kawan yang lainnya masih banyak, dan itu ditularkan ketika ada pelatihan-pelatihan itu, dan semuanya juga banyak yang tertarik karena prosesnya lebih mudah, terus tidak membutuhkan lahan luas, lebih cepat mendapatkan idaman. Bagaimana peran IPPHT dan kelompok tani karya peduli tani dalam mengembangkan varietas-varietas Bapak? Ya, jadi memang awalnya gini, kita ikut sekolah lapangan yang dicanangkan oleh Yayasan Phil Indonesia itu, yang tergabung dalam organisasi IPPHTI. Minimal pesertanya itu yang pernah melakukan sekolah SLPHT, pengamatan terpadu itu. Nah, karena saya juga bukan lulusan SLPHT, tapi saya petani dan tertarik dengan materi-materi yang diajarkan di dalam sekolah lapangan yang dikembangkan oleh Yayasan Phil Indonesia di Indramayu ini, dan di desa saya ini saya dipercaya oleh kawan-kawan. Kemudian kita membentuk satu kelompok tani yang namanya kelompok tani karya peduli tani. Jadi istilahnya karya peduli, berkarya dan untuk memperdulikan petani lain. Makanya karya peduli tani, punya karya dan ini untuk diperdulikan dan untuk memperdulikan petani lain. Bentuk itu. Nah, tentang soal IPPHTI, ya memang saya beberapa tahun itu juga tergabung dalam IPPHTI, bahkan sempat saya diangkat oleh teman-teman menjadi ketua IPPHTI Kabupaten Indramayu. Tapi ya secara nasional juga kegiatannya vakum, maka kita tetap menyelamatkan di lahan kita sendiri bersama kelompok karya peduli tani yang kita bentuk. Kemudian kita juga membuat sebuah organisasi atau asosiasi karena Indramayu ini semuanya padi, maka kita bentuk lebih spesifik lagi Asosiasi Masyarakat Tani Padi Indonesia. Apa dampak sosial dan ekonomi yang paling terasa dari penyebaran benih bongong dan varietas lainnya bagi petani? Jadi dampak yang saya rasakan secara sosial itu sekarang, saya tuh kadang-kadang kayak anehnya gini. Dulu itu sebelum kita menyebarkan pemuliaan benih, seleksi benih, itu kan ya petani taunya ya kalau ngambil benih untuk musim berikutnya asal-asal aja. Nah, itu yang menjadi kebanggaan saya itu setelah mendapatkan benih, kemudian pengetahuan dari kita, petani-petani secara pribadi-pribadi ketika dia mau menanam musim berikutnya, dia bisa ngambil seleksinya di lahannya sendiri. Saya tuh paling senang lah melihat petani, dia pergi ke sawah, kemudian dia pulang bawa benih dan dibenihkan menjadi benih untuk musim berikutnya. Itu dampak sosialnya. Jadi petani sekarang mulai berubah, tidak bergantung pada benih-benih pabrikan, dia bisa seleksi benih sendiri. Dari sekian banyak varietas yang Bapak kembangkan, mana yang paling berkesan dan mengapa? Dari beberapa varietas yang saya kembangkan ini sebenarnya yang menjadi pilihan-pilihan yang terbaik. Jadi semuanya berkesan. Jadi semuanya yang namanya benih itu kan punya kekurangan dan punya kelebihan, dan itu punya kelebihan tersendiri-sendiri, sehingga tidak harus seragam. Makanya semakin banyak variasi benih-benih yang kita hasilkan, itu semakin banyak juga pilihan. Apa pesan Bapak bagi generasi muda atau petani muda yang ingin mendalami pemuliaan benih? Pesan saya ya untuk anak-anak muda ya, jangan gengsi lah jadi petani. Anak petani kadang-kadang gengsi jadi petani. Jadi pertama adalah sistem yang dikembangkan di negara kita. Nah, sistem pertanian yang modern itu, yang satu membuat petani itu kan gengsi. Itulah konsep modern. Kemudian gaya hidup, kemudian juga ikut-ikutan, tidak punya pendirian, ikut-ikutan.
Sehingga dengan sistem modern itu ya pesan terhadap kepada anak-anak muda ya satu pertama adalah hilangkan gengsi menjadi petani. Karena gini, harus punya dasar kenapa kita harus tidak gengsi jadi petani. Karena gini, afdalul hasbi az-zira'a sumasina asumatijar. Jadi sebaik-baiknya usaha, sebaik-baiknya kasab itu menanam-nanam, memetik, mengelola dan menjualnya. Itu paling terbaik. Maka pesan kepada generasi muda, jangan gengsi jadi petani, jangan merasa berkecil hati bahwa petani itu kere karena dianggap bahasa Inggrisnya yang namanya petani in the kill of the kumel. Berangkatnya dekil, pulangnya kumel menjadi gengsi. Jangan dipandang seperti itu. Petani harus punya ilmu dan pengetahuan supaya menjadi petani yang berkelanjutan. Terima kasih. Apa sih mimpi atau cita-cita Bapak yang belum tercapai dalam perjalanan Bapak selama ini? Satu adalah tadi kebijakan. Kedua, keterbatasan saya secara pribadi itu menjadi kendala. Satu adalah penyimpanan benih, itu kan banyak yang rusak. Jadi banyak kehilangan momen-momen yang penting. Kemudian memang juga perlu dukungan. Harapan saya ke depan itu banyak pihak yang memperdulikan dengan kegiatan pemulihan benih ini. Karena saya tidak bisa berdiri sendiri, perlu banyak pihak yang terlibat. Karena ini urusan pangan, maka harapan ke depan banyak pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan benih. Baik melakukan pelatihan di daerah-daerah lain, silakan berikan kesempatan kepada petani-petani pemulia itu untuk berkarya dan diajak untuk mengembangkan dan menularkan ilmu-ilmunya kepada petani lain. Terus harapan yang kedua yaitu dari berbagai pihak mendorong, silakan saya juga punya tempat-tempat pelatihan. Gunakanlah dana desa itu untuk pemberdayaannya. Doronglah masyarakatnya untuk melakukan sekolah lapangan. Saya membuka sekolah lapangan di sini. Dan keinginan saya itu agar pengetahuan yang saya punya ini bisa ditularkan secara luas dengan bantuan pihak lain. Terima kasih.